Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Saputro. Saya ini sebagai PJ Praktikum Sistem Operasi di kelas kalian yaitu 3IA 22. Kemudian ini pertemuan pertama, di sini kita akan belajar Linux. Linux ini apa? Linux adalah salah satu OS yang menganut sistem unik yang menggunakan model pengembangan serta distribusi software secara gratis, dikenal dengan sebutan open source. Lalu nama Linux ini berasal dari nama pembuatnya, yaitu Linus Torvalds pada tahun 1991. Sistemnya, peralatan sistem dan pustakanya ini umumnya berasal dari sistem operasi GNU. GNU ini kepanjangan dari GNU Not Unique yang diumumkan tahun 83 sebelum Linux ada kan. Terus diumumkan oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif GNU Linux. Terus Linux ini karena gratis jadi berkembang secara pesat oleh komunitas. Jadi ada banyak distro. Distro yang paling populer ini ada Mint, ada Arch Linux, ada Gentoo, ada Debian, sama ada Red Hat. Lalu di sini kita akan menggunakan Ubuntu. Selanjutnya sampai ke pertemuan terakhir kalau nggak salah, kita akan menggunakan Ubuntu. Ubuntu ini merupakan turunan dari Debian. Lalu struktur Linux. Struktur Linux ini ada kernel, arsitektur, sistem operasi. Kernel adalah yang paling penting atau jantung dari sistem operasi karena mengelola komunikasi antara hardware dan software. Visibilitas operasi kernel tidak terlihat sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna akhir atau user. Lalu ada shell. Shell ini penerjemah atau command line interpreter. Pada Linux disebut sebagai terminal. Perangkat lunak inilah yang menjadi jembatan antara user dengan sistem Linux. User cukup memberikan perintah dan shell akan menanganinya. Kemudian struktur yang terakhir ada utilitas. Utilitas atau utility adalah program yang telah disediakan sistem Linux untuk melakukan tugas tertentu. Jumlahnya banyak dengan fungsi yang beraneka ragam. Lalu ada direktori Linux. Di Linux ini semuanya merupakan file. Jadi ada direktorinya sendiri-sendiri. Ada root. Direktori root ini hanya dapat diakses oleh user root atau super administrator pada Windows. Terus ada bin. Bin ini user binaries. Ada direktori ini berisikan file-file eksekusi. Umumnya perintah yang digunakan oleh sistem disimpan pada direktori ini. Terus ada USR atau user program. Direktori ini berisikan file-file binary, libraries, dokumentasi, dan source code dari sistem. Terus ada etc, configuration file. Direktori ini berisikan file-file konfigurasi yang dibutuhkan oleh semua program. Selain itu juga berisi file yang dijalankan ketika startup. Tentunya direktori Linux tidak hanya ada ini hanya sebagian aja, ada banyak. Mari saya contohkan. Ini di home. Kita ke komputer. Ini di sini ada 88 GB. Space yang kosong 75 GB. Nah, ini ada bin. Ini ada folder boot. Folder boot ini buat ini ya, kalau kita nyalain komputer. Ini ke boot ini. Terus ini kan ada root tadi ini. Ini ada root. Ini rootnya harus pakai password kalau mau dibuka. Loadingnya lama, kita lanjut aja. Terus ada bin.
mana bin ini tadi bin kan ya. Oke, terus ada user, terus ada etc. Nah, kalau kita ini ada di, biasanya ada, kalau kalian menyimpan file ini ada di home, di ini nama username-nya, nama usernya, terus ada ini dokumen download, ada desktop juga, ada snap. Terus oke, lanjut. Nah, penamaan direktori atau file ini ada aturannya juga. Semua karakter selain slash boleh digunakan, jadi pakai slash itu nggak boleh. Pakai slash nggak boleh. Terus beberapa karakter yang sebaiknya tidak digunakan. Nah, ini sebaiknya tidak digunakan atau malah nggak boleh ya. Spasi nggak boleh, pakai spasi atau apapun. Tab juga nggak boleh, backspace nggak boleh. Nah, di sini penambahannya ini context sensitif ya. GNU Linux membedakan karakter huruf besar maupun huruf kecil. Jadi kalau ada folder namanya catur pakai kapital dengan catur tidak dengan kapital, itu udah beda. Lalu ada bukan terakhir ya, ada perintah dasar. Nah, ini ada perintah dasar, sedikit perintah dasar. Ada banyak sebenarnya perintah-perintah di Linux. Ada ls digunakan untuk melihat isi direktorinya. Kalau di Windows pakainya dir. Kemudian ada mkdir. Mkdir ini make directory, digunakan untuk membuat folder baru. Nah, ini sintaknya. Lalu rmdir digunakan untuk menghapus folder. Rm itu remove directory, dir. Lalu ada cd, change directory, berpindah directory. Ada cat untuk membuka file. Terus ada cp untuk mengcopy. Lalu ada lagi rm ini untuk menghapus juga, sama menghapus file rm. Adanya sama dir ini untuk menghapus directory. Langsung aja saya contohkan. Kalau mau buka terminal, kalian bisa pakai ini, cari di sini. Kalau tulis terminal, nah, jadi ada dua. Kalau enggak, kalian pakai Ctrl Alt T. Nah, ada dua. Nah, kita ini ada di usernya tadi yang mana? Yang ini. Kita ada di sini, dalam ini. Tuh, kan kita ada di sini. Terus kita mau membuat folder baru. Misalnya kita pindah dulu ke dokumen, pakainya cd ini untuk change directory, berpindah directory. Cd dokumen. Nah, di sini saya misalnya mau membuat apa ya, mkdir pertemuan 1 per 1. Nah, ini sudah terbuat. Kita coba ls. Ya, udah terbuat per 1. Lalu untuk menghapus rmdir ya, ini ada apa nih, ada tugas 1 ya. Kita coba hapus tugas 1. Ya bisa menghapus karena ada isinya. Tugas 1 ada, folder tugas 1 ada isinya. Kita coba hapus ini aja per 1. Kemudian kita mau membuat teks ya, cat. Kita mau cobain cat ini untuk menampilkan. Kita coba dulu pakai nano ini text editor ya. Nano, terus nama filenya kita misalnya mau buat nama catur.text. Nah, ini terbuka nano ini sudah ada di Linux ya. Di semua Linux biasanya ada, tapi ada lagi yang lebih pasti, lebih advance lagi, yaitu namanya VI.
VI juga text editor. Terus ini kita misalnya mau buat apa ya, nama saya Catur Saputro, kelas 4 ya 20. Lalu untuk keluarnya ini kalian bisa enter juga. Lalu untuk keluarnya di Ctrl X, Ctrl X exit, disuruh nyimpannya aja pakai I, enter. Nah kemudian untuk nyobain catnya ini caranya, cat catur.text. Nah nanti dia akan keluar ini tadi yang isinya. Lalu kemudian ada RM tadi ya, RM itu untuk menghapus. Coba kita menghapus apa ya, kita ls dulu deh, RM test aja, yang test text. Coba RM kehapus. Terus CP, mengcopy file. Copy file pakai CP kalau mau memindahkan file. Cut itu namanya MV, move. Ya, kita mau coba CP dulu, CP catur.text. Tujuannya spasi, tujuannya mana, tujuannya itu di tugas 1, karena kita ada di dokumen, jadi dokumen itu tugas 1 itu ada di dokumen kan, jadi langsung aja dokumen, langsung aja tugas 1 gitu, enter. Nah ini kita pindah dulu ke tugas 1, kita cek ada nggak dia. Nah kan ada jadinya catur.txt. Nah misalnya nih kalian mau mindahin dari tugas 1 ke dokumen, ini kan ada ini nih, ada file test. Ini file juga ya, ini dokumen bukan folder. Kita hapus dulu biar nggak ganggu. Nah, oke, saya clear dulu as. Oke. Nah di sini ada tes. Nah caranya mindahin tes ke belakangnya, ini kan di belakangnya tugas nih. Caranya gini, cp copy test.txt. Nah kalian harus nulis juga nih, nulis home kan, tadi di home nama usernya, terus di dokumen. Nah caranya gini, nah ls masih ada karena cp, kita coba kembali. Kalau mau kembali perintahnya cd titik spasi titik. Nah ada tes.txt ya gitu. Terus udah itu aja ya. Kalau pakai move sama aja, move tinggal ini move, tapi move ini memindahkan bukan copy. Terus kita belajar V ini Visual Editor, merupakan editor berbasis teks yang banyak digunakan pemakai uniknya. Jadi itu posisi V dibedakan menjadi 2, yaitu command mode, mode perintah, modus perintah dapat digunakan untuk memasukkan perintah untuk memanipulasi teks dan file. Perintah-perintah ini biasanya terdiri dari 1 atau 2 buah karakter. Lalu ada insert mode juga digunakan untuk melakukan pengetikan teks. Kita coba V, misalnya V tadi catur ya, catur.txt. Nah kita buka ini. Nah ini kalau saya belum ngetik apa-apa, belum mencetak apa-apa, ini kita masih ada di mode perintah. Mode perintah ini, terus ada insert mode, kita dipencet I dulu baru bisa ngetik kita. Untuk menghapusnya dia pakainya pakainya DD. Kalau DD itu menghapus satu baris. Kemudian kalau mau balik ke mode perintah atau command line, ini kan kita ada di insert mode ya. Terus kita mau kembali itu pakainya escape, ESC, keluar. Nah ini kita udah keluar. Terus kalau mau keluar ke terminalnya tadi,
kalian ketikkan titik 2 key, enter. Nah, ini nggak bisa karena ada yang berubah kan, ada yang berubah tadi kan ada tulisannya catur, jadi kita harus pakai ini, pakai tanda ini seru, artinya important gitu, off. Terus kita enter. Nah, kita buka lagi, belum kesimpan karena tadi kita hanya kembali yang tadi ya. Ini ada perintah-perintahnya, kalian bisa coba sendiri. Lalu ini ada tadi yang buat ini untuk keluar, ada ZZ ini untuk menyimpan modifikasi terakhir ke file. Terus ada wiki ini keluar sekaligus menyimpannya. Ada W juga untuk menyimpan aja. Kita coba ini ya. Ini apa, semua perintah harus digunakan modus perintah ya, sudah tekan ESC. Kalau menghapusnya juga harus dari mode perintah. Ini saya di mode perintah, kalian pakainya X menghapus. Nah, ini udah saya hapuskan. Terus saya mau menyimpan itu pakai menyimpan sekaligus keluar. Nah, kita coba cat catur.txt. Nah, tinggal teksnya tinggal ini aja kan. Oke, baik, segitu aja kiranya. Ini ada activity, nanti dibaca aja. Lalu sekian dari pertemuan pertama. Kalau ada yang ditanyakan nanti di Jmeet ditanyakan aja, kalau enggak tanya ke ketua kelasnya untuk menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.